Begitu bertemu dengan korban Yosua, kemudian terdakwa langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan, dan terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa, dan saksi Richard menembak sebanyak 3 atau 4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak bisa pastikan. Bahwa keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Rifaisal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Sulap Abo, saksi Ahmad Sairul Ramadan bersesuaian dengan visum et repertum nomor R/02-7/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri Paralebda SPFM yang dilakukan terhadap jenazah korban Yosua Huta Barat. Bahwa dari keterangan saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika, saksi Mareza Rizky, saksi Vera Mareta Simanjuntak, diketahui bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat telah meninggal dunia dan dikebumikan di Jambi. Menimbang bahwa dari uraian kesimpulan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa, yaitu membunuh korban Yosua Huta Barat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik saksi Richard Eliezer, yaitu Glock 17. Kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor R/082-SK-H-7 Romawi-2022-EKF tanggal 14 Juli 2022. Dan kematian korban Yosua akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa dengan segala skenarionya. Menimbang bahwa uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur merawat nyawa orang lain telah nyata terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang disimpulkan sebagai berikut. Bahwa benar terdapat korban di dalam perkara aku, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban? Bahwa terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban, bahwa seluruh barang bukti yang ada di persidangan ini membuktikan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa terdakwa menembak dan membunuh korban, bahwa terdakwa bukan pelaku yang merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata api apapun. Perihal adanya keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mengatakan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban selagi masih hidup, hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Bahwa penuntut umum berasumsi terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik terdakwa untuk menembak korban Yosua. Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan penasihat hukum yang telah disimpulkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pada waktu pembuktian unsur dengan sengaja dan maupun unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau naming adalah pengertian dari meliputi suatu bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dengan kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan yang masing-masing karena berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama dengan apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.
Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan bahwa sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lain terdapat hubungan baik sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP telah tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu 1. Bersama-sama melakukan kejahatan. 2. Seseorang mempunyai kehendak atau merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan maupun unsur subjektif. Unsur objektif menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberikan kesempatan, dengan memberi sarana, dengan memberikan keterangan. Unsur subjektif dengan sengaja, adanya hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Adanya hubungan batin kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya atau bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Menimbang bahwa dalam pasal 55 ada 4 golongan yang dapat dipidana, yaitu sebagai pembuat atau dader, 1. Pelaku atau plager, 2. Menyuruh melakukan atau dan plager, 3. Turut serta mede plager, atau 4. Uitlocker. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur ini, maka unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya meliputi unsur dengan sengaja, unsur rencana lebih dahulu, dan merampas nyawa orang lain diambil alih, dan mutatis mutandis menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengutarakan pada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas, apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta jika saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pemeran pengganti yang akan melaksanakan niat terdakwa tersebut, bahwa kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada saksi Riki Rizal Wibowo, yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofriansah Yosua Huta Barat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa, sambil terdakwa memegang kerah bajunya dan mengatakan tidak ada gunanya perang pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk melaksanakan tugas untuk melancarkan tujuan terdakwa, yaitu kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dalam mengatakan lokasinya di 46, saksi Putri Chandrawati dilecehkan dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri Chandrawati berteriak, kamu respon, korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak, kamu lalu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang meninggal. Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard
karena saksi Richard masih ada 7 amunisi. Maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isi maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full.